Jumpa lagi bersama kami Bansos Bincang Santai tentang Sosiologi bersama saya Willa Sejaba dan saya Elizabeth Pakpahan. nah, jadi kali ini sebelumnya nih Kak, aku mau nanya kabar Kakak hari ini gimana? Sudah pasti luar biasa dong, sehat selalu. Sudah nggak sabar nggak sih mau mendengarkan materi kita hari ini yang sangat luar biasa? Sangat-sangat, inilah yang saya tunggu-tunggu akhirnya. Oke, saya juga udah nggak sabar nih. Kira-kira Kakak pada tahu nggak sih siapa sih sebenarnya yang akan membawa materi kita hari ini, yang pembicara kita kali ini? Kamu mau tahu Mau siapa-siapa tahu aja dong, nih pasti pembicara dong. tamu kita? Udah penasaran banget nih, udah nggak sabar. Jangan lama-lama lagi, mari kita saksikan. Nah, ini kan saatnya kita akan mengundang para narasumber kita. Mari kita sambut narasumber kita. Terereng. Nah, jadi teman-teman, kamu udah bersama narasumber-narasumber yang hebat ini. Sebelumnya boleh nggak sih kita kenalan dulu nih bersama teman-teman? Mungkin yang pertama kakak. Oke, perkenalkan nama aku Isye. Nah, nama aku Nufia. Kalau saya Desita. Kalau aku Obed, aku Abu. Nah, kira-kira teman-teman sudah penasaran belum nih kita mau bahas apa? Kira-kira kita mau bahas apa ya Kak? Oke, kita di sini akan membahas teori sosiologi kontemporer seorang tokoh Edward Said, yaitu Orientalisme. Iya, betul. Nah, Kak, siapa sih Edward Said ini? Nah, Edward Said itu dia seorang tokoh sosiologi yang sangat berpengaruh di era modern saat ini. Yang dimana Edward Said itu dia hidupnya di tengah-tengah konflik antara Barat dan juga Timur. Nah, Edward Said ini nama Edward itu menggambarkan dari Barat, sedangkan nama Said itu menggambarkan dari Timur atau dari Arab. Nah, Edward Said ini dia sangat berpengaruh karena dia mengkritisi Orientalisme yang ada pada saat itu. Oh, jadi Edward Said ini adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh ya Kak, apalagi dalam politik dalam Timur dan Barat. Kalau gitu, Said lahir di mana sih Kak? Nah, Edward Said itu dia lahirnya di Yerusalem. Oke, terima kasih Kak. Oh iya, Kamu langsung Aduh, aku marah-marah. Kamu langsung aja ngomong. Nah, tapi kamu aja yang ngomong. Oke, aku tapi bisa aku pengen ya. gini. Ulang-ulang berarti dari apa nih? Biar gue kenalan. Saat aja SMP Dekat aja. Iya, Bener nanti bisa. Oke, udah. nah jadi kalau untuk pendidikannya sendiri, Edward Said itu dia berpindah-pindah sekolahnya. Yang pertama karena dia menuruti orang tuanya. Terus yang kedua dia pindah karena mau kemauannya sendiri. Dia istilahnya dia 2 kali sekolah. Yang pertama karena menuruti orang tua karena disuruh hukum. Yang kedua karena keinginan diri sendiri untuk sekolah ilmu teologi gitu. Oh, kenapa dia tidak tetap aja Kak? Kenapa mengikuti orang tua? Ya karena kita kan sebagai anak harus menuruti orang tua kita. Bisa kan kita bisa aja untuk kita melawan, cuma kan apa salahnya kita harus menuruti orang tua kita dulu. Oke, terima kasih Kakak. Nah, tadi kan Kakak udah jelasin nih Edward Said ini kan. Terus dia yang paling terkenal tadi katanya kan materi kita nih Orientalisme. Apa sih sebenarnya yang membuat Edward Said ini mengatakan Orientalisme, berbicara tentang Orientalisme? Kami penasaran nih, apa sih sebenarnya? Oke. Mungkin kalau pertanyaan itu Desita mau jawab deh. Jadi tadi kan udah jelasin ya teman-teman saya, Isye dan juga Obed, dia itu lahir di Timur. Jadi dia benar-benar melihat gimana sih orang-orang Barat nih, negara Barat mandang daerahnya dia, wilayah timurnya dia ini. Jadi dia melihat kayak orang-orang Barat ini terlalu memandang diri mereka serba bisa, terlalu menjadikan menjadikan diri mereka ini sebagai sentral. Jadi Barat ini teman-teman, Barat ini mau jadi sentral, mau jadi yang utama. Mereka bilang bahwa segala hal di dunia ini, baik itu politik, sistem politik maupun teknologi, pendidikan, semuanya itu berasal dari Barat. Nah, jadinya karena pandangan Barat terhadap diri mereka kayak gitu, otomatis mereka tuh nilai Timur, nilai wilayahnya si Said ini sebagai wilayah yang rendah gitu, wilayah yang nggak bisa apa-apa tanpa Barat. Nah, karena Said
ngelihat hal itu, jadi dia bilang oh ada yang nggak bener ini. Dia nggak mau hal itu terjadi. Dia merasa ini nggak benar kalau misalnya terus-terusan seperti itu, wilayahnya dia sebagai orang timur akan kehilangan jati diri mereka, gitu kan? Menurut teman-teman gitu nggak? Maksudnya kalau misalnya ada di posisi itu, kalau aku sendiri sih nilainya ya, kalau aku ada di posisi Said juga, dan bahkan mungkin kita semua juga ngerasa sampai hari ini kayak Barat itu dengan segala kemampuannya mereka, jadi seolah-olah kita yang tinggal di daerah timur itu nggak bisa apa-apa. Tapi nggak sederhana itu Mbak Desita. Oh oke, mungkin kakak bisa tambahin lagi. Jadi bukan hanya tentang kekuasaan yang ingin dibilang oleh Edward Said, tapi bagaimana juga Barat ternyata dalam mengkonsepkan pendidikan mereka menganggap bahwa Timur itu sangat-sangat buruk, bahkan sampai menggunakan banyak sekali puisi, lagu-lagu, drama-drama untuk menggambarkan dunia Timur itu sebagai sesuatu yang lain, di mana sesuatu yang lain dimaksud adalah yang eksotis, yang irasional, yang sangat-sangat sensual, sedangkan Barat dipandang sebagai yang sangat progresif, yang sangat maju, yang sangat rasional, yang sangat-sangat lebih daripada orang-orang Timur. Jadi bagaimana orang-orang Barat itu memandang orang-orang Timur, seakan-akan mereka merasionalkan atau membenarkan tindakan mereka atas pendudukan terhadap orang Timur. Contohnya saja seperti Mesir dan Inggris. Nah, bagaimana Inggris memandang Mesir, kemudian mereka mengubah pengetahuan tentang Mesir itu menjadi sesuatu yang sangat irasional, menjadi sesuatu yang sangat lain dengan Inggris, sehingga apapun yang dicapai oleh Mesir pada saat penjajahan atau pendudukan oleh Inggris itu dianggap sebagai pencapaian daripada Inggris itu sendiri. Jadi Mesir itu dianggap sebagai objek, sedangkan Inggris sebagai subjek. Jadi secara nggak langsung Barat ini mengatakan bahwa Timur ini nggak ada kalau nggak ada Barat ya. Dan Timur ini dikaitkan sebagai objek dan Barat ini sebagai subjeknya, sehingga subjek yang berkuasa terhadap objek. Nah betul. Oh, itu dia kak. jadi mengerti ya, Seperti sedikit itu. mengerti. Jadi latar belakangnya. Jadi kak, dari inti dari orientasinya apa sih kak? Oke, mungkin dari intinya ini, dari inti teorinya Edward ini, yang dimana gambaran yang sudah diatur dengan lama, yang dimana Barat ini dianggap lebih rasional, lebih bermoral, dan lebih maju lah dibanding dengan pandangan mereka terhadap Timur. Kalau mereka anggap bahwa Timur ini lebih sederhana dan tidak terlalu maju. Nah, sehingga dari pandangan mereka ini, si Edward ini dia mengkritik dengan tegas bahwa pandangan terhadap Timur ini tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan kolonial. Nah, dia mengkritik dengan tegas, sehingga ada juga 3 konsep penting dalam pandangan Edward ini, yaitu ada representasi, kekuasaan, pengetahuan, dan juga ada ideologi. Oh, jadi memang pandangan Timur dan aku nggak bisa nangkep. Pandangan Barat, intinya pandangan Barat terhadap dari pandangan Barat terhadap Timur itu, mereka anggap Timur itu lebih sederhana dan tidak maju, sedangkan Barat kayak penjelasan sebelumnya, intinya Barat ini dia sehingga Edward ini dia kritik bahwa pandangan mereka terhadap Timur ini tidak bisa dilepas dari kekuasaan kolonial. Jadi menurut Edward Said itu kan, kalau saya ingin menambahkan bahwa orang-orang Timur harus menganggap diri mereka sendiri sebagai subjek dan berbicara tentang diri mereka sendiri, bukan lagi Barat mewakili diri mereka. Nah, jadi bagaimana Timur merepresentasikan diri mereka sebagaimana ketimuran mereka, tetapi bukan hanya sekedar bagaimana menjadi mereka sebagai Timur, tetapi bagaimana mereka menjadi Timur yang maju dan bisa berjalan bersama-sama dengan Barat. Oh begitu ya kak. Terima kasih kak. Begitu. Kan aku tadi bilang ternyata orientalisme dari Edward Said mau mengatakan bahwa Timur harus memandang atau merepresentasikan dirinya sendiri, bukan lagi melalui Barat tetapi melalui Timur sendiri. Bagaimana Timur bisa berbicara tentang diri, yaitu mereka harus bisa mengkontekstualisasikan apa yang mereka punya, harus bisa memberdayakan apa yang ingin mereka berdayakan, mengembangkan pengetahuan agar apa? Agar mereka bisa berjalan bersama-sama dengan Barat, bukan membalas Barat, tetapi bagaimana bisa berjalan bersama-sama dengan Barat. Oke, jadi Timur ini dia merepresentasikan Representasikan. apa? Merepresentasikan. Representasikan.
merepresentasikan merepresentasikan Ya, dari pandangan dia sendiri pada pandangan si barat. Dia merepresentasikan. Jadi timur itu harus Menunjukkan lah, intinya kayak menunjukkan dirinya sendiri. Nah, sebagai gitu. timur dari pandangan timur, tapi bukan dari pandangan barat. Jadi bagaimana mungkin bisa kau contoh, oh berarti bisa dianggap seperti ini, bagaimana aku berbicara, bagaimana aku memperkenalkan diriku, tapi bukan orang lain memperkenalkan diriku, nah gitu. Ya, betul. Nah. Oh, jadi gitu ya Bang. Jadi pandangan timur ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar mengenal timur harus membiarkan timur berbicara tentang dirinya, bukan barat yang berbicara tentang timur. Nah, Ibaratnya gini deh, kalau misalnya kita dua saling kenal nih, kemudian kita dua saling kenal nih, aku kenal kau kan, kemudian aku ngobrol sama Desita, dia pengen kenal kau kan, aku bisa memperkenalkanmu sesuai dengan apa yang aku kenal kau, cuman kan belum tentu apa yang aku bilang itu menggambarkan sepenuhnya tentang dirimu. nah, Berarti kamu harus memperkenalkan diri Dan kamu dia sendiri. untuk mengklarifikasi dan dapat mengklaim itu kembali, dia harus berkenalan kembali dengan dirimu. kamu harus tunjukin dirimu sendiri. Harus memperkenalkan dirimu lagi. Nah, yes, kira-kira Kak. Jadi kan kita udah tahu nih inti dari teorinya Edward Said ini. Kira-kira bagaimana sih teori ini berpengaruh terhadap agama? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Siapa tadi namanya? Elizabeth. Wilda. Iya, juga dari Elizabeth dan Wilda. Saya mungkin agak lupa ya. Jadi bagaimana analisis terhadap agama ternyata sangat unik. Kenapa? Karena pada saat itu kalau dari sudut pandang agama pada saat itu Barat memandang timur juga ada dari sudut pandang agama Kristen, Kristennya Barat. Nah, bagaimana Kristen Barat ini hanya terfokus pada kalender yang kalender Alkitabiah, kemudian bagaimana Alkitabiah berkata, jadi seakan-akan mereka itu hanya mencakup secara literal apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, tetapi kemudian Edward Said ingin mengatakan bahwa orang-orang timur ini sendiri harus memperkenalkan diri mereka sesuai dengan agama-agama yang ada di situ, seperti Zoroastrianisme, Hindu, Buddha, Muslim, Islam. Nah, jadi Kristen atau Kristen Barat ini harus membiarkan yang keempat agama yang ada di timur tadi itu merepresentasikan ketimuran mereka sesuai dengan agama yang ada di dalam situ, bukan melalui agama Kristen Barat tadi. Kalau misalnya aku merepresentasikan, aku misalnya beragama Kristen, kemudian Wilda beragama Islam, apakah lantas aku memakai sudut pandang Kristenku untuk menggambarkan Islamnya? Wilda tentu aku akan menggambarkan Wilda sebagai sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang sangat lain. Nah, justru ini yang dikomentari oleh Edward Said. Makanya kita sebagai orang-orang yang beragama dan menganut agama perlu untuk memiliki pikiran yang sangat kritis, sehingga apa? Kita dapat mengkontekstualisasikan keagamaan kita dan juga dapat menjalin hubungan baik dengan orang-orang beragama lain. Nah, mungkin seperti itu yang dari saya pandang. Jadi Edward Said ini mengkritik bahwa seharusnya timur ini bisa merepresentasikan agama-agamanya sendiri tanpa barat ini menggambarkan dia. Kan barat ini hanya berfokus pada kalender Alkitabiah sehingga tidak bisa menjelaskan empat agama yang ada di timur. Betul. Kalau saya boleh tambah, saya sempat baca juga. Jadi agama di timur itu kan memang banyak seperti yang kakak tadi sebutkan, tapi di tempat dia lahir itu kan mayoritasnya muslim ya. Nah, muslim itu tuh selalu dianggap sebagai agama yang keras, agama yang ajarannya itu keras, yang apa ya istilahnya, yang nggak baik lah, banyak nggak baiknya. Dan Kristen yang dari barat sendiri itu selalu dianggap baik, penuh kasih, seperti itu. Jadi kan seolah-olah kayak menjelekkan sekali agama yang ada di timur itu, gitu kan. Nah, ini menjadi unik juga Kak, kenapa sering kita lihat film-film yang dibuat oleh Barat selalu teroris itu digambarkan sebagai orang-orang dari timur yang beragama mungkin Muslim atau beragama lain, luar dari Kristen.
Mungkin itu bisa untuk sedikit menjelaskan. Oke. Jadi kan kita udah membahas tentang agama Kristen nih. Nah, kita kan pemuda-pemuda penerus ini ya, bangsa ya. Pemuda-pemuda Kristen yang sangat apa ya. Jadi bagaimana sih kita sebagai pemuda Kristen menanggapi hal ini? Siapa yang Dari jawab? mana dulu? Kakak mau tunjuk siapa dulu nih? Atau kalau kakak juga mau apa? Ah. Pandang, boleh. Dari kakak gimana berdua? Mungkin dari aku dulu, dari Nah, aku ya. boleh. Nah, kalau dari aku sih, kita sebagai pemuda Kristen ya kita harus memberanikan diri untuk mau berkembang, yang dimana berkembang ya dari kemauan diri kita sendiri, terus Oke, lanjut deh. Masih ada berkembang dari diri kita sendiri. Kakaknya agak malu-malu ya. Padahal sering malu-maluin juga. Oke, kalau dari Desita sih ya ngelihat ini, mungkin kita pemuda Kristen khususnya kita yang teologi ini harus benar-benar ngerti apa sih sebenarnya teori ini dan mengkontekstualisasikan itu dengan keagamaan yang ada. Jadi gimana kita mahasiswa teologi itu bisa lihat teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita, walaupun mereka ajarannya apapun itu, mereka agama Hindu, apa Muslim, lain sebagainya yang ada di lingkup kampus kita deh, atau di lingkup tempat kita tinggal di Kota Salatiga ini. Harusnya kita bisa untuk gak nganggap mereka itu berbeda dari kita, walaupun kita tahu kita sebagai orang Kristen punya jalan keselamatan kita yang kita mengerti, tapi bukan berarti mereka itu adalah orang yang lain gitu. Gimana kita menunjukkan sikap kasih kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita kepada mereka juga. Mungkin dari aku itu sih Kak. Dari teman-teman yang lain, dari Kak Obed gimana? Obed udah gak sabar banget. Oke. Kalau aku pribadi menanggapi teori ini yang pertama jadilah diri sendiri. Wede. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Bang Agung, tadi kan sudah banyak banget dijelasin. Jadi jadilah diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan jalan berbeda-bedakan. Asik. Kata-kata hari ini. Ya, jadilah diri sendiri dan jalan berbeda-beda. Wede. Siap. Berarti kan kita kan sebagai sebagai warga negara Indonesia nih, kita harus seperti ada Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, di dalam kita Apa itu Bhinneka Tunggal Ika Kak? Salah. Satu. Saya benar tahu deh. Terus berbeda dan kita harus tetap satu. Nah, betul sekali Kak. Berarti kan di dalam kita ini kan tidak hanya warga negara, tidak hanya beragama Kristen dan Islam aja, tapi kita kan beragam juga, kita juga beda suku, kita saling menghormati. Seperti kayak itu gereja kamu, ini masjid aku. Nah, jangan saling kayak apa sih ibadah gitu doang, itu banget, gak harus memakai toa gitu ya. Tapi kita saling betul sekali. Bagaimana kita tidak menganggap bahwa agama yang kita percaya itu yang paling benar. Ya. Dan tadi ada sempat menyinggung tentang multikultural dan pluralisme. Ya, apa tuh? Apalagi kalau misalnya kita di Indonesia banyak beragam suku, bukan lagi suku, agama juga. Nah, saya setuju tadi dengan yang dikatakan oleh Elizabeth. Kalau misalnya memandang mereka itu ya harus melalui diri mereka sendiri. Jadi makanya oleh karena itu bagaimana untuk menjalin kesamaan atau menjalin kerjasama yang baik, ya harus saling mengenal. Artinya mengenal bukan dengan tujuan ingin menjatuhkan mereka atau ingin menundukkan mereka seperti penjajahan yang telah mungkin kalau Indonesia dibilang sudah sangat terkenal dengan penjajahan Jepang, Belanda, Inggris dan segala macam. Jadi bagaimana kita kemudian mengenal agama dan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini yang berbeda dengan kita, dengan sesuai apa yang mereka katakan, apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Jadi seperti itu. Dan itu juga butuh kritis. Makanya kita juga harus mengenal agama kita terlebih dahulu sebelum kita mengenal agama yang lain dan budaya yang lain, sehingga kita tidak jatuh pada menyalahkan agama atau budaya yang lain.
Oke, tidak terasa waktu sudah menghampiri kita, teman-teman. Iya. Cuman kita masih mau cerita banyak ya. Kami masih pengen tahu banyak tentang teori Edward Said ini. Tapi terima kasih buat narasumber-narasumber yang sudah mau sharing tentang kami tentang teori Edward Said ini, sehingga kami menjadi lebih tahu banyak hal. Nah, kita udah sampai di akhir acara kita nih. Sebenarnya terima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah mau memberikan pandangan-pandangan tentang teori orientalisme Edward Said ini. Terima kasih juga buat penonton yang masih tetap setia menonton kami. Jangan lupa untuk tombol like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Terima kasih.